ya Jen ya. Dan kalau jadi bisa langsung dicoba untuk websitenya rekan-rekan di tool ini. Jika memang belum mobile friendly, akan juga disediakan saran sama seperti tool yang tadi, saran-saran bagaimana Anda bisa membuat mobile friendly dan membuat website Anda rankingnya tetap kompetitif di hasil pencarian di mobile gitu. Oke, jadi tadi saran nomor 1 untuk memahami bagaimana revenue AdSense dihitungnya. Saran nomor 2 untuk meningkatkan user experience. Nah, jadi saran selanjutnya ini udah banyak ditanyakan, yaitu bagaimana untuk meningkatkan CTR di websitenya Anda. Saya lihat di halaman Ciplas kita, Acus Cinis, Ekawati Zainuddin, dan juga Muhammad Kardiman sudah menanyakan pertanyaan ini. Jadi mungkin udah tidak sabar, langsung aja kita ke saran nomor 3, yaitu mengetahui ukuran iklan yang tepat dan penempatan iklan yang efektif. Jadi saya sering dapat pertanyaan, sebenarnya ukuran iklan yang mana sih yang harus kita gunakan? Di sini kita udah sertakan ukuran iklan yang memang top performing untuk desktop dan mobile. Maksudnya top performing itu apa sih? Berarti dari sisi pengiklan, ukuran ini adalah yang paling populer, yang berarti permintaannya juga banyak, dan juga dari sisi user, secara klik juga cukup baik untuk ukuran-ukuran iklan ini. Jadi untuk desktop, ukuran yang populer adalah ukuran yang kotak, yaitu 300 x 250 dan 336 x 280. Ada juga iklan yang vertikal, 300 x 600. Dan tentu saja iklan leaderboard, 728 x 90. Nah, sementara untuk di mobile, kita juga mempunyai leaderboard versi mobile, 320 x 100. Dan iklan yang kotak 336 x 280. Nah, jadi menggunakan ukuran iklan yang tepat itu sangat penting untuk mendapatkan CTR yang baik. Selain itu, penempatan juga tidak kalah pentingnya. Jadi di mana sih Anda harus menempatkan iklan Anda? Saran pertama adalah above the fold, yaitu di area atau bagian website sebelum user men-scroll. Yang berarti di mana user loading website Anda, bagian itu yang muncul tanpa user harus men-scroll. Itu adalah bagian yang sangat bagus untuk penempatan iklan. Yang kedua sarannya adalah embedded in content, yang berarti ditempatkan di area yang di dekat konten. Jadi contohnya misalnya rekan-rekan kalau melihat halaman artikelnya detik.com misalnya, itu ada iklan vertikal di kanan konten, ataupun juga misalnya penempatan di akhir artikel nih, itu juga sangat baik. Kita juga menyarankan break up large section of text. Jadi misalnya rekan-rekan mempunyai konten yang panjang, contohnya halaman listing, misalnya ada 20 listing, kita menyarankan untuk menyisipkan iklan di tengah-tengahnya. Atau kita juga menyarankan menggunakan layout website yang kita rekomendasikan, yang sebentar lagi akan saya tunjukkan. Selain itu juga kita menyarankan di dekat navigasi, tetapi tidak di mana navigasi Anda mempunyai drop down. Jadi contohnya jika Anda mempunyai drop down dan ada iklan di sana, nanti user malah mau ngeklik konten, malah nggak sengaja ngeklik iklannya aja ya. Benar banget. Jadi harap dihindari penempatan yang sedemikian. Langsung saja, ini adalah contoh layout yang kita rekomendasi ya, Fel ya? Iya, benar banget. Jadi ini adalah contoh layout yang kita rekomendasikan. Jadi di sebelah kiri adalah desktop site, di sebelah kanan adalah mobile site. Untuk desktop site, halaman listing kita sarankan 1 unit di sidebar yang vertikal, 300 x 600. Dan juga kita menyarankan leaderboard di above the fold, seperti yang tadi kita bilang, bagian yang user tidak harus nge-scroll, dan juga penyisipan di tengah-tengah listing untuk unit leaderboard. Sementara itu untuk halaman artikel, kita menyarankan 1 di sidebar, 1 di permulaan artikel, dan juga yang paling penting adalah 1 di akhir artikel, karena biasanya saya lihat performa unit yang di akhir artikel ini cukup efektif dibandingkan dengan ukuran-ukuran lainnya. Nah, sementara untuk mobile site, kita menyarankan 3 penempatan, 1 di atas, 1 di tengah, 1 di bawah. Yang di atas dan di tengah kita sarankan ukuran 320 x 100, sementara yang di bawah itu unit iklan yang kotak, 336, 280, ataupun 300 x 250. Nah, semoga dengan saran nomor 3 ini menggunakan ukuran iklan yang tepat dan menempatkan iklan secara efektif, ini akan membantu untuk meningkatkan CTR-nya rekan-rekan sekalian. Nah, tadi kita udah ngomongin soal CTR, ngomongin soal
user experience, ngomongin soal menghitung revenue. Selanjutnya saran nomor 4, 5, dan 6 adalah tentang meningkatkan TPC. Jadi saran nomor 4, selektif mengenai apa yang Anda akan blok. Karena seperti yang rekan-rekan ketahui, di AdSense kita mempunyai teknologi untuk memblok advertiser tertentu ataupun kategori-kategori tertentu. Nah, tetapi Anda harus berhati-hati karena memblocking terlalu banyak kategori ataupun terlalu banyak pengiklan bisa mengurangi kompetisi untuk inventory Anda dan bisa hasilnya malah CPC Anda lebih rendah. Jadi saran kita memang blocking itu hanya seperlunya saja dan jangan berlebihan ya Jen ya. Benar banget. Seperti yang tadi Felicia udah jelasin, semakin banyak kompetisi, semakin tinggi value CPC. Dan ini sama halnya dengan tipe iklan yang kalian bisa opt-in. Kita rekomendasiin buat kalian supaya opt-in tag sama image ads. Karena kalau misalnya, soalnya kan lumayan banyak yang seleksi. Siapa sih yang nanya lagi tuh? Ada yang nanya kan? Iya, ada juga yang nanya tentang ini, yaitu Pak Zaki Hardi. Iya, Pak Zaki Hardi nanya, apakah iklan berbentuk teks terbukti lebih optimal? Jawabannya adalah ada tipe advertiser yang memang suka iklan, yang teks, ada yang memang suka iklan yang image. Nah, daripada kita buka kompetisinya ke yang teks aja atau yang image aja, mending kita buka ke kedua-duanya karena toh kita akan memilih harga yang paling tinggi aja. Benar. Jadi makin banyak kompetisi, makin banyak yang bid, slot iklan Anda makin tinggi, maka lebih tinggi juga CPM Anda. Jadi untuk saat ini kita mau post dulu nih ya, untuk ngingetin teman-teman untuk post pertanyaan Anda di G+, supaya kita jawab. Iya, jadi kita bakal pause buat 30 detik supaya kalian sekarang juga langsung ke halaman G+ kita dan posting pertanyaan kalian. Benar. Dan untuk kesempatan ini saya juga ingin remind ke rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi feedback form setelah akhir Hangout on Air ini dan juga memberitahukan kepada kami lewat email yang akan kami kirim nantinya jika Anda mengimplementasikan tips-tips yang kami sarankan pada pagi hari ini. Benar, feedback Anda benar-benar berharga banget buat kita ya, soalnya dari sana kita bakal tahu apakah kita bisa memberikan tips yang lebih banyak lagi atau something along that line. Oke, jadi saya anggap mungkin rekan-rekan udah memposting pertanyaannya ya sampai sini, tapi jika emang along the way masih ada pertanyaan, silakan langsung aja, jangan malu-malu untuk langsung posting di halaman G+ kita. Jadi saya akan lanjut ke tips nomor 6 nih, yaitu penggunaan custom channel. Nah, jadi mungkin belum banyak yang tahu tentang custom channel. Custom channel apa sih? Ini adalah teknologi di mana kita bisa grouping atau mengelompokkan iklan-iklan tertentu menjadi satu kelompok yang sama dan meningkatkan visibility-nya ke sisi pengiklan. Nih, jadi contohnya Anda bisa mengelompokkan iklan yang lokasinya sama semua. Contohnya homepage. Jadi unit iklan homepage, Anda bisa tulis deskripsi, misalnya homepage website olahraga nomor 1 di Indonesia gitu. Dan jangan lupa dicentang untuk targetingnya agar pengelompokan ini bisa dilihat dari sisi advertiser. Jadi dari sisi pengiklan tuh mereka waktu mau masang iklan di mana ya, mungkin mereka bisa kelihatan listingnya Anda dan mereka lebih tertarik untuk memasang iklan di website Anda. Jadi kayak McDonald value meal gitu deh, dikelompokkan supaya lebih tertarik untuk memasang iklan di website Anda gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang CPC dari tips nomor 4, 5, dan 6, yaitu untuk tidak memblocking terlalu banyak, penggunaan iklan teks dan image, dan juga penggunaan custom channel. Untuk tips nomor 7, kita menyarankan untuk memaksimalkan coverage Anda. Yang seperti juga, saya baru lihat pertanyaan di halaman G+ kita, berapa sih jumlah unit iklan maksimal yang diperbolehkan satu halamannya, ditanyakan oleh Pak Nadim AZ. Nih, di sini mungkin bisa langsung dijawab, adalah kita memperbolehkan sampai dengan 3 unit iklan per halaman. Dan ini juga yang kita lihat di market adalah jumlah iklan yang optimal per satu halaman. Jadi kalau sekarang rekan-rekan belum menampilkan 3 unit iklan per halaman, kita benar-benar menyarankan ditambahkan sampai 3. Gitu. Dan juga Anda bisa meningkatkan coverage dengan penggunaan
kotak pencarian. Jika Anda belum mempunyai kotak pencarian, sekarang Google menyediakan ini secara gratis juga, di mana Anda juga bisa menayangkan iklan untuk halaman hasil pencarian di website Anda gitu. Jadi ini memastikan Anda memaksimalkan coverage di websitenya Anda. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana penempatan iklan yang optimal. Saran kita yang terakhir, yang nomor 8, balik-balik lagi ya Jen ya, tetap soal traffic ya. Benar banget. Karena memang mau seberapa optimal pun penempatan iklannya, kalau page view-nya emang turun setiap hari, tentunya pendapatannya juga akan berkurang sih. Benar. Jadi kita menyarankan membuat website yang memang kualitas kontennya baik dan original untuk memastikan user-user tuh suka tetap ke websitenya rekan-rekan sekalian, dan membuat website yang user suka. Jadi Anda harus mengetahui tren di market, lagi trendingnya apa sih, dan semoga kita bisa membangun website yang sesuai dengan kebutuhan market dan banyak orang yang pengen datang ke websitenya rekan-rekan sekalian. Dan juga ranking hasil pencarian adalah faktor yang sangat penting, di mana saya sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi halaman webmaster kami untuk mempelajari tips-tips dan saran-saran meningkatkan ranking hasil pencarian Anda. Dan juga jangan lupa kami dari AdSense mengirimkan secara berkala tips langsung ke halaman inbox Anda. Jadi bisa langsung dicari di inbox Anda tips-tips dari AdSense, semoga bermanfaat. Dan yang paling terakhir, jangan lupa tentang sosial media. Karena di Indonesia sosial media itu memang faktor yang cukup penting kalau bisa saya bilang, karena semua orang istilahnya tidak bisa hidup tanpa sosial media sekarang di Indonesia. Contohnya kayak Jakarta tuh jumlah Twitternya nomor 1 di dunia loh, hebat ya. Jadi dengan strategi sosial media ini, semoga Anda bisa membawa lebih banyak user ke websitenya Anda. Gitu. Nah, jadi itu aja 8 tips dari kita. Saya ingin merangkum tips-tips yang kita udah bahas di sini, yaitu nomor 1 adalah menggunakan data dari performance report Anda untuk mengetahui area apa yang masih bisa ditingkatkan di website Anda. Memberikan user experience yang terbaik dengan memastikan website Anda mobile friendly dan juga loadingnya cepat, menggunakan ukuran iklan yang tepat dan penempatan yang efektif, untuk meningkatkan CPC, blocking seperlunya saja, penggunaan unit iklan teks dan image, dan juga penggunaan custom channel, memaksimalkan coverage sampai dengan 3 unit iklan per halaman, dan jangan lupa yang terakhir, tentu aja balik-balik lagi, pastikan traffic yang datang ke website Anda semakin hari semakin banyak, semoga ya rekan-rekan sekalian. Nah, itu aja jadi saran-saran dari kita. Kita pengen ingetin lagi, jangan drop off dulu, jangan matiin dulu hangoutnya, karena kita masih akan lanjut ke sesi tanya jawab, dan juga di akhir sesi kita akan mengirimkan formulir di mana Anda bisa memberitahukan kami jika Anda mengimplementasikan tips-tips yang kita berikan, ataupun juga dan dengan demikian Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan tim Google AdSense Indonesia melalui telepon, dan selain itu kita juga akan mengirimkan feedback form. Nah, jadi gitu aja ya Jen ya, dan kita mungkin bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin saya bakal jawab satu pertanyaan yang saya lihat banyak banget ditanyain oleh rekan-rekan, yaitu Pak Catur Budi Santoso, Syure, Adi Suhendra, Reza Sahubawa, redaksi kita mengenai, ya banyak banget nih, populer banget pertanyaannya, mengenai pendapatan AdSense di April ini, kok CPC-nya turun ya gitu. Nah, jadi memang seperti yang kita jelaskan, harga atau CPC itu sangat bergantung dengan market ya. Jadi seberapa banyak orang yang bidding dan dari sisi permintaan dari advertisernya. Dan memang kita melihat ada seasonality, atau kalau Indonesianya apa? Musiman ya. Musiman lah ya. Sesi musiman, karena biasanya memang musimannya tuh kita lihat harganya memang sedikit turun di saat quarter baru dimulai. Jadi advertiser tuh bekerjanya dengan sistem quarter yang berarti per 3 bulan. Dan memang kita lihat Januari, Februari, Maret itu quarter 1. Jadi April permulaan quarter 2 yang memang mungkin budgetnya belum ada, atau lagi propose budget, atau lagi bikin campaign yang baru yang mau menarik, lagi cari ide buat quarter ini gimana gitu. Jadi memang permintaannya
tidak begitu baik kalau bisa Biasanya akhir quarter yang mereka tinggi ya. Di akhir quarter malah kita lihat biasanya membaik karena budgetnya emang per quarter, jadi mau ngabisin budget ya. Bener banget. Jadi malah kita lihat membaik di akhir quarter. Jadi ini memang karena sistem musiman sih. Dan saya menyarankan untuk rekan-rekan sekalian karena CPC ini musiman dikontrol dari si pengiklan, mungkin kita bisa fokus ke faktor yang kita bisa kontrol aja malah jadinya, kayak contohnya meningkatkan CTR karena CTR juga mempengaruhi pendapatan Anda dengan menggunakan unit iklan yang ukurannya tepat dan juga penempatannya tepat gitu. Semoga ini jawaban ini membantu rekan-rekan sekalian. Nah, ada pertanyaan apa lagi nih yang banyak ditanyain? Jadi saya dapat pertanyaan dari Kang Miftah mengenai posisi iklan yang tepat untuk mendapatkan klik yang valid dan optimal adalah kendala yang saya hadapi. Jelaskan bagaimana seharusnya menempatkan iklan yang tepat dan mendapatkan klik yang valid. Ini sekalian menjawab pertanyaannya Syafi sama Wilma dan kawan-kawan yang lain kali ya. Iya, sama pertanyaannya jadi mirip lah. Jadi penempatan iklan yang valid, saya pertama-tama menyarankan rekan-rekan ke halaman Help Center kita untuk membaca polisi-polisinya AdSense tuh apa aja sih dan memastikan Anda tidak melanggar polisi ini. Tetapi saya ingin juga berbagi ke rekan-rekan sekalian kesalahan apa yang paling sering saya lihat di market Indonesia. Yaitu nomor 1 adalah iklan yang imitating content, yang berarti mirip-mirip dengan konten. Yang mirip-mirip. Jadi misalnya listingannya kalian tuh bentuknya kotak-kotak semua, misalnya. Dan kalian di tengah-tengah sisipin unit iklan AdSense yang juga kotak ukurannya sama gitu. Jadi user mengira iklannya Anda adalah konten. Iya. Jadi kita menyarankan jangan imitasi konten Anda, kalau bisa dibikin berbeda. Dan juga kalau mau aman bisa dipasang label advertisement atau iklan supaya user bisa membedakan gitu. Dan kesalahan nomor 2 yang saya lihat adalah covering konten. Jadi contohnya misalnya iklan pop-up itu kita belum perbolehkan untuk AdSense, tidak diperbolehkan. Dan juga misalnya iklannya numpuk di atas konten. Jadi selama iklan itu menutupi konten itu tidak diperbolehkan. Dan jumlah iklan seperti yang tadi kita sharing maksimal 3 per halaman, pastikan Anda stick to this rule. Dan juga mungkin kesalahan lainnya adalah untuk di mobile, karena kita lebih partikular di mobile, satu halaman kita memperbolehkan 3, tapi satu screen pastikan Anda cuma ada satu aja, jadi pastikan di satu screen yang sama Anda tidak ada 2 unit iklan. Ini juga menjawab pertanyaan Angle Laptop yang menanya iklan di tengah artikel atau di bawah artikel diperbolehkan untuk versi desktop atau mobile. Jawabannya adalah iya, asalkan mengikuti ketentuan yang tadi Felicia sudah sebutkan. Jadi boleh di akhir artikel, malah disarankan tadi tengah juga boleh, di tengah juga boleh, asalkan Anda pembagiannya itu jelas, itu adalah iklan, dan juga pastikan di satu screen untuk mobile hanya ada satu iklan. Benar gitu. Pertanyaan apa lagi nih Jen yang banyak ditanyain nih? Kamu banyak di sana. Saya cek di sini. Pertanyaan simpel nih, untuk pertanyaan dari Pak Abuntan, apakah ada rekaman? Ya, nanti kita akan post rekaman untuk sesi ini di halaman G+ yang sama. Jadi kalau rekan-rekan pengen nonton lagi, lupa tipsnya apa nih, bisa langsung ke halaman G+ ini dan ditonton lagi rekamannya. Pertanyaan dari Imade Alit Antartika, apakah AdMob termasuk di sesi pada pagi hari ini? Jadi sesi ini kita fokusnya ke AdSense ya Jen. Untuk AdMob sendiri kita udah ada rencana untuk mengadakan sesi yang sama, berbagi tips bagaimana memaksimalkan pendapatan AdMob Anda yang akan segera hadir, semoga satu bulan lagi. Jadi di sekitar bulan Mei ya Jen ya. Dan kita akan, jika Anda adalah developer AdMob, silahkan ditunggu aja, akan kita langsung kirimkan undangannya ke inbox Anda. Dan tapi untuk Pak Made Alit Antartika sendiri nanti saya akan mungkin langsung special invite. enggak special invite. Mungkin kita bakal langsung jawab di komen Anda di halaman G+ tadi dengan link ke event selanjutnya kita. Kalau udah eventnya udah siap ya Jen. Benar. Kalau kita ada pertanyaan nih.
Jadi gini, saya sudah memblok iklan berbasis pengguna, tapi kenapa nggak berfungsi? Misalnya gini, saya habis browsing ke Lazada, terus coba mampir ke website lain, munculnya malah iklan Lazada, gitu. Jadi emang kita targeting iklan AdSense itu ada 3 macam. Yang pertama adalah berdasarkan konteks websitenya, yaitu misalnya websitenya Anda website olahraga dulu nih saya dari tadi. Jadi iklannya iklan tentang olahraga. Yang kedua adalah berdasarkan placement targeting atau advertiser khusus bilang saya mau pasang di example.com tentunya, dan mereka biasanya harganya tuh lebih bagus dari kontekstual karena mereka menspesifikasi saya mau muncul iklan di sana. Yang ketiga yaitu remarketing, seperti yang Mas Nabil bilang, kalau ke Lazada munculnya iklan Lazada ini. Nah, saya sarankan remarketing ini sebenarnya sangat bagus karena kenapa? Walaupun tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan konteks website Anda, ini sesuai dengan minat usernya. Karena kenapa kita menampilkan iklan Lazada ke user tersebut? Karena memang dia ada minat ke Lazada, udah pernah ke sana. Jadi kita memang menampilkan iklan tersebut, dan biasanya kita lihat harganya juga lumayan untuk dibandingkan kontekstual. Jadi iya, memang ketiga ini, dan memang kita tidak bisa mengontrol mana yang muncul karena memang sistemnya memang ada 3 target. Jadi karena sekarang udah 12.30, sayang sekali pertanyaan dari Mas Nabil tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Dan kita bakal melakukan sebisa kita untuk menjawab pertanyaan di Ciplas ya. Jadi kalau ada pertanyaan lainnya mungkin bisa di post untuk hari ini. Kita akan try our best untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di Ciplas. Dan again kita mau ingatkan untuk teman-teman bahwa setelah ini kita akan mengirimkan pesan ke inbox Google Plus Anda berisi 1 feedback form yang mohon bantuannya untuk diisi. Yang kedua adalah formulir di mana Anda bisa memberitahukan kepada kami jika Anda mengimplementasikan saran-saran yang kita berikan pada pagi hari ini. Dan dengan demikian Anda berkemungkinan mendapatkan kesempatan berkonsultasi dengan tim Google Ads Indonesia. Iya, jadi itu aja saran-saran dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di sesi ini. Semoga sesi ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Itu aja jadi aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yeah, we're done. I'm just saying,